Dharma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Hari ini kita membahas di luar dari teknik, ya, karena berhubungan dengan pekerjaan teman-teman, yaitu mengenai menghitung lemburan, biaya lemburan. Ya, saya akan jelaskan secara bertahap yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah teman-teman kalau disuruh lembur, teman-teman supaya kuat legalitasnya, maka teman-teman harus menerima namanya SPL, surat perintah lembur. Ya, ini supaya berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, yang pertama saya akan jelaskan dulu, ya, bagaimana menurut pemerintah, peraturan pemerintah. Ini kita lihat nomor 35 tahun 2021, lembur bisa dilakukan, ya, sebanyak 4 jam dalam satu hari atau 18 jam dalam seminggu. Artinya, sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap instansi ataupun badan perusahaan jika ingin memberikan lembur kepada karyawannya hanya sebanyak 4 jam dalam satu hari, karena berhubungan dengan kesehatannya ataupun kesiapannya dia kerja untuk hari esok, ya, fisik setiap karyawan, ya. Jadi ini poin ini harus dipahami oleh badan ataupun perusahaan. Jadi tidak semena-mena memberi lembur karyawannya sampai melebihi dari 4 jam ataupun sampai 8 jam ataupun 12 jam. Itu sudah tidak baik secara safety. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan jam kerja dulu, ya, supaya tahu kita perhitungan jam untuk lembur. Jadi jam kerja dulu, ya. Setiap karyawan, ya, ada 2 jam kerjanya. Yang pertama, yang bekerja selama 6 hari, maka sehari dia bekerja selama 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Ini yang bekerja selama 6 hari, berarti off-nya 1 hari dalam seminggu, ada 7 hari. Kalau yang bekerja selama 5 hari kerja, berarti off-nya 2 hari, maka setiap hari dia bekerja 8 jam, ya, dan 40 jam per minggu. Sehingga misalkan kita bekerja mulai jam 7, maka kalau kita katakan bekerja dalam satu hari, berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Ya, jadi artinya bisa kita hitung 9 jam selama bekerja di karyawan, 1 jamnya off ataupun makan siang. Jadi 8 jam totalnya. Jadi off 2 hari, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau nomor 102 tahun 12004 pasal 1 ayat 1, lembur itu saat kapan? Pertama, melebihi jam kerja 7 jam bagi yang 6 hari kerja. Melebihi jam kerja 8 jam yang 7 hari kerja, ya, yang 5 hari kerja, 5 hari kerja, dan kerja saat hari off ataupun hari Sabtu dan Minggu, hari libur, ataupun pada hari libur nasional, ya, seperti itu dikatakan lembur. Nah, kemudian lembur di hari kerja perhitungannya adalah 1,5 kali untuk misalnya jam pertama. Misalkan kita anggap dia 2 jam, ya, 2 jam, berarti 1,5 kali 1 jam per 173 dikali gaji totalnya, gaji pokoknya dengan gaji tambah tunjangan. Itulah nilai jam pertama.
untuk yang jam kedua berarti 2 kali. Ya, kalau misalnya lemburnya di hari kerja, ya, lembur di hari kerja. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau lembur di akhir pekan ataupun di hari libur resmi, bagi yang 5 hari kerja, maka 2 kali upah per jam untuk 8 jam pertama, 3 kali per jam untuk jam ke-9, 4 kali per jam untuk jam ke-10 dan 11. Kalau yang 6 hari kerja, 2 kali upah per jam untuk 7 jam pertama, 3 kali per jam untuk jam ke-8, 4 kali per jam untuk jam ke-9 dan 10. Ya, sebagai catatan, kalau jam kerja lebih dari 30 menit, maka dihitung lembur. Jika tidak, maka itu tidak dihitung lembur di bawah 30 menit. Kasih contoh ya. Si Henry memiliki jam kerja 7 jam, berarti selama 40 jam seminggu. Berarti jam kerja dia adalah 6 hari kerja. Dengan gaji 5 juta, gaji pokok dan tunjangan tetap, berarti kita kali 100% nanti nih. Ya, kita pakai 100% berarti 5 juta kita pakai perhitungannya. Dalam minggu ini hingga diminta lembur 3 jam pada hari Senin. Berapa hitungannya? Kita lihat. 1,5 kali 1/73 kali 5 juta. Karena 100% 5 jutanya kita pakai. Karena gaji pokok dan gaji tunjangan tambahan. Tunjangan tetap ya, tunjangan tetap. Nah, hasilnya berapa? Jam pertama 43.000. Kemudian untuk jam keduanya ya 2 kali 1/73 kali 5 juta untuk jam kedua. 57.000 sekitarnya itu ya. Kemudian yang jam ketiganya tetap dikali 2. 2 kali 1/73 kali 5 juta, 57. Total ini semuanya hasilnya 158.000. Inilah dibayar kepada kita selama 3 jam jika kita lembur di hari Senin, di hari kerja. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita misalnya Henry lembur di hari off, di Sabtu Minggu ataupun di libur resmi, ya, kita langsung 2 kali 1/73 kali 5 juta untuk jam pertama. Ya. Tetap 2 kali. Karena rumusnya tadi kan 2 kali 7 jam pertama. Ya. Kalau misalnya yang 2 hari libur, berarti 8 jam. Ya, 2 kali 1/73 8 jam kali 5 juta. Kalau misalnya 8 jam lembur. Nah, kalau kita bilang 3 jam berarti dia 2 kali terus, 2 kali. Nah, konsepnya seperti ini. Ya. Jika 3 jam berarti 2 kali 3 1/73 kali 5 juta. 173.000 lah dibayar dia ya untuk 2 jam lembur di hari off Sabtu Minggu ataupun hari libur resmi. Langsung di 2 kali 3 jamnya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ingat yang saya katakan, kalau perusahaan yang melanggar aturan ini, maka pasal 188 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11/2020, kena denda sedikitnya 5 juta sampai 50 juta. Yang disebut tindak pidana pelanggaran. Ya. Kalau permasalahannya badan perusahaan atau instansi tidak mau membayar lemburan, maka dia kena pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003. Maka dia bisa dipenjara 1 bulan sampai 12 bulan dengan denda 10 juta sampai 100 juta. Jadi ada sanksi-sanksi perusahaan yang melanggar tentang lemburan karyawan. Ini perlu teman-teman ketahui engineering. Engineering kan sering disuruh lembur, ya. Mengapa kita pakai angka dibagi 173? Hitungannya adalah seperti ini. 40 jam itu sama dengan seminggu itu sama dengan dikali 4 minggu, ataupun kita anggap setahun itu 52 minggu dibagi 12, dapat dia 4,33 minggu. 40 jam kali 4,33 totalnya 133,2 jam. Kita genapkan menjadi 173. Ya. Jadi 173 lah pembagian kita. Begitu teman-teman. Jika gaji pokok tambah tunjangan tetap, tambah tunjangan tidak tetap, totalnya 5 juta, kita harus menghitung bukan 100% yang 5 jutanya, tapi kita pakai hitungannya 75%. Seperti itulah perhitungan lembur bagi karyawan supaya teman-teman engineering
mengerti menghitung lemburannya. Ya, bagaimana dia bisa lembur harus mengerti seperti yang sudah saya ajarkan ini. Demikian pengajaran saya tentang teman-teman engineering. Jika disuruh lembur, sudah tahu berapa dapatnya kalau disuruh lembur 3 jam selama jam kerja, 3 jam selama jam hari off ataupun hari Minggu, Sabtu Minggu, ataupun di hari libur nasional, misalkan Lebaran disuruh dia kerja atau Natal disuruh dia kerja, lembur dihitung lembur. Udah ada hitungannya tadi, sudah saya jelaskan tadi. Ya, demikian, sukses buat kita semua. Thank you.